warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fil awwalin wal akhirin. Wa ya ayyuhal ikhwah ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah fa innal jannata 'indat lil muttaqin. Wallahu ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Alayhi sadaqallahul 'adzim. Ila hadrati syekhina wa mursidina sultanil awliya fi hadzal zaman Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Qaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para wakil talqin yang hadir pada malam ini di ruang Manaqib Online Internasional. Yang saya hormati Bunda Haya Profesor Priyatno, pemangku Manaqib pada malam ini Bapak Emil Salim, Bapak Firman Sah, Ibu Nur Herliani. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan keberkahan kepada beliau semua dan kita semua. Berkah segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Iwan akhwat rahimakumullah. Berbahagia pada malam ini kita dibisakan kembali ikut hadir dalam majlis Manaqib. Majlis yang sangat disukai, yang sangat dicintai oleh guru kita semua, Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Qaus Saifullah Maslul. Oleh karena itu, kehadiran kita di Majlis Manaqib, baik online maupun offline, di udara maupun di darat, sesungguhnya adalah ekspresi dari sebagian doa yang biasa dipanjatkan oleh kita. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuka. Dan aku memohon kepadamu ya Allah cinta orang yang mencintaimu. Wa hubba ma yuqarribuni hubbaka. Dan mencintai sesuatu yang bisa mendekatkan hamba kepada cintamu ya Allah. Salah satunya adalah manaqiban ini. Alhamdulillah. Mohon izin malam ini saya berbagi dengan tidak maksud menggurui siapapun. Saya punya satu file kitab yang berjudul Nurul Iqtibas fi misqati wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas. Berkasiat khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas itu, sebagaimana kita ketahui, beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dimakamkan di Taif ketika kita berziarah umrah bersama pengarsa Abaos yang terakhir. Kita sempat mampir di Taif dan sempat melewati makam Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, meskipun tidak sempat turun karena memang kondisi jamaah yang sangat banyak tidak memungkinkan karena bisa menyita waktu yang sangat banyak. Salah satu wasiat yang sangat terkenal dalam hadis sahih, status hadis ini sahih, sahihnya adalah sahih li ghairihi karena asalnya adalah hasan, karena disebabkan banyak syawahid,
Artinya banyak redaksi-redaksi hadis yang lain yang serupa, maka derajatnya naik menjadi sahih li ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, "Ya gulam, wahai anak muda," kira-kira begitu kalau bahasa kita. "Ya gulam, wahai anak muda, ala u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihinna." Maukah engkau aku ajarkan kalimat-kalimat yang dengan kalimat itu Allah akan memberikan kemanfaatan yang banyak kepadamu. Fakultu, kata Ibnu Abbas, aku menjawab, bala, tentu wahai baginda Rasul. Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, anak muda, mau nggak aku kasih ajaran? Maukah aku kasih tahu beberapa kalimat, beberapa pernyataan yang jika engkau mendengarnya, yang jika engkau menerimanya, Allah akan berikan kemanfaatan besar kepadamu. Dengan cepat Abdullah ibnu Abbas menjawab, bala, tentu wahai baginda Nabi. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfadillaha yahfadka. Peliharalah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Jagain Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Sabda baginda Nabi, kalimat yang pertama, yang itu akan berikan kemanfaatan kepada Abdullah ibnu Abbas saat itu dan kepada kita hari ini. Ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah, Allah pasti menjagamu. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Menjaga Allah itu artinya menjaga batas-batas agama Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala likulli syai'in hima wa himallahu maharimuhu. Ketahuilah bahwa pada setiap segala sesuatu itu memiliki batas, memiliki pagar. Wahimallahu maharimuhu, dan pagar Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memelihara Allah artinya memelihara batas-batas syariat Allah Subhanahu wa taala. Mana yang boleh, mana yang statusnya mubah, mana yang statusnya makruh, mana yang statusnya sunnah, mana yang statusnya wajib, mana yang statusnya haram. Pelihara itu semua. Yang haram tinggalkan, yang subhat hindari, yang makruh hindari sedapat mungkin, yang sunnah kerjakan secepat mungkin, sesemangat mungkin, yang wajib jangan sampai ditinggalkan. Itu memelihara batas-batas syariat Allah. Kalau itu kita pelihara, ya fadka, niscaya Allah akan memelihara kita semua. Selanjutnya, ihfadillah tajidhu amamaka. Peliharalah Allah, jagalah Allah, tajidhu amamaka. Kau akan mendapati Allah amamaka di hadapanmu. Bukan berarti kita melihat Allah ada di depan kita, tetapi kesadaran kita ketika melakukan sesuatu, seolah Allah memandu kita, membimbing kita, menuntun kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kita menjaga batas-batas syariat, menjaga hal-hal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedang dituntun, dituyun, kalau bahasa Tambi itu, dituntun, dituyun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kita sering mendengar bahwa Syekh Mursyid, Pangarsa Aba Syekh Muhammad Abdul Ghaul Saifullah Al-Maslul adalah representasi bimbingan Allah dalam bentuk penjelmaan seorang manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita, menuntun kita, mengantarkan kita kepada apa? Kepada kebahagiaan yang abadi. Jadi, kalau kita konsisten melaksanakan seluruh tata aturan, seluruh norma-norma yang ada dalam thariqah ini, kita sebenarnya dibimbing, dituyun, dituntun, dibimbing, diarahkan ya oleh siapa? Oleh Allah. Melalui siapa? Melalui tangan Syekh Mursyid. Alhamdulillah. Selanjutnya apa? Ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka bisyidati. Perkenalkan dirimu kepada Allah fir rakhai, di saat lapang, di saat bahagia, di saat kita senang, terus perkenalkan dirimu kepada Allah. Ya'rifka bisyidati, niscaya Allah akan mengenalimu bisyidati, manakala engkau dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan galau dan lain sebagainya.
Maka ketika kita bahagia, terus lipat gandakan kita memperkenalkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa kita memperkenalkan diri kita kepada Allah? Mengenal Allah dengan cara apa? Berzikir. Tidak ada cara yang lain. Mengenal Allah itu beda halnya dengan saya mengenal Bunda Haya. Bunda Haya orang Jakarta. Kesenangannya apa? Jajanan yang paling disukainya apa? Warna yang disukainya apa? Bukan begitu. Tapi mengenal Allah itu adalah intensif menyambungkan ingatan kita kepada Allah. Jahron wa khafiyan. Secara jahar maupun secara khafi. Begitu. Itulah memperkenalkan diri kepada Allah. Jadi semakin sering kita berzikir, semakin intensif kita berzikir, ya, dan kita lakukan itu di saat kita dalam keluasan, kelapangan, kebahagiaan, maka Allah akan mendeteksi, akan mengetahui, akan terus memantau kita, akan terus memperhatikan kebutuhan kita, manakala kita sedang dalam keadaan kesulitan, ya, buntu ini dan itu. Allah akan mengenali kita. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, memintalah kepada Allah. Jangan meminta kepada siapa-siapa. Bukan ke gunung, bukan ke lautan, bukan ke apa-apa, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa pertemuan manakib yang lalu saya pernah menyampaikan, soal, tolab dengan doa itu beda. Jadi meminta, permintaan dengan doa itu beda. Setiap doa itu permintaan, tapi tidak setiap permintaan itu doa. Allah menyebutkan yang sering diulang-ulang oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Akbar Mardani, bahwa salah satu yang direspon langsung oleh Allah itu doa kita, ud'uni astajib lakum. Nah, doa ini akan disebut doa sebuah permintaan kalau memenuhi beberapa kriteria. Pertama, diawali dengan permaafan kepada Allah, pertobatan kepada Allah, baru permintaan kita disebut doa. Harus dimulai dengan apa? Tobat dulu, mensucikan diri dulu. Jadi kalau memberdoa tuh ya harus membersihkan diri dulu. Dengan cara apa membersihkan diri itu? Berzikir, zikir lagi, kembalinya ke sana. Ya, Masya Allah. Yang kedua, permintaan disebut doa itu kalau apa? Kalau pada saat kita memohonkan keinginan kita, mengangkat tangan kita, melapalkan keinginan-keinginan kita, disertai apa? Bihuduril qalbi was-su'uri, disertai dengan hadirnya hati dan perasaan kita yang menyertai redaksi-redaksi proposal permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Apalagi kalau bukan zikir hobi yang ada di sini. Masya Allah. Hadir hati kita, hadir perasaan kita, membersamai redaksi-redaksi permintaan kita kepada Allah. Barulah disebut doa. Ini kata Syekh Ramadan Al-Buti. Mulai dengan tobat, sertai permohonan kita dengan hadirnya hati dan perasaan kita semua. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kau meminta pertolongan, memintalah pertolongan kepada Allah. Masya Allah. Ya. Minta pertolongan kepada Allah. Apa yang sulit bagi Allah? Ada orang susah sekali mengembalikan hutangnya. Kalau kata Allah, kun jadi, besok bisa dia bayar seluruh hutangnya. Begitu. Minta kepada Allah. Ya Allah, lembutkan hatinya. Kenapa susah sekali dia ditagih? Ya Allah, lembutkan hatinya. Kenapa dia tidak suka banget sama saya? Ya Allah, lembutkan hatinya. Kenapa dia nyinyir terus kepada saya? Minta kepada Allah yang menggenggam hati manusia. Yang menggerakkan hati manusia. Minta kepada Allah. Qad jaffal qalamu bima huwa ka'in. Telah kering bima huwa kain, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Jadi udah usai semuanya. Falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayyan fa'uka bi syai'in lam yaqdihillahu lam yaqdiru alaihi. Andai semua makhluk bersekutu, berserikat, apa? Aradu ayyauka. Mereka bermaksud mengalirkan kemanfaatan, memberikan kemanfaatan kepadamu bisyai'in dengan sesuatu lam yakdihillahu, yang tidak ditetapkan oleh Allah, lam yaqdiru alaihi, mereka tidak akan bisa menggiring kemanfaatan itu kepadamu kalau tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa in aradu ayyadurruka bisyai'in lam yaktubuhullahu alaika lam yaqdiru alaihi. Jika semua makhluk bermasuk ingin mencelakakanmu, menjebakmu, membuat engkau tergelincir, bisai'in lam yaktubhullahu, dengan sesuatu yang tidak Allah catatkan itu,
lam yaqdiru alaihi, mereka tidak akan mampu melakukan itu. Jadi jong-jong saja, ibadah saja. Jangan takut ditipu orang lain, jangan takut dijebak orang lain. Tidak akan terjadi kalau tidak Allah menghendaki. Sudah ada catatannya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wa'lam anna fis sabri ala ma tuqrihu khairan katsira. Ketahui bahwa di dalam kesabaran atas sesuatu yang tidak engkau sukai, khairan katsira, ada kebaikan yang melimpah, ada kebaikan yang sangat banyak, ada kebaikan yang melimpah ruah. Sabar pada kondisi yang tidak kita sukai. Ditipu kita tidak suka, sabar. Di sana ada kebaikan yang luar biasa. Dikhianati kita tidak suka, sabar. Di sana ada kebaikan yang banyak sekali. Istrinya ngomel terus, sabar bapak-bapak. Di sana ada kebaikan. Ada kebaikan di sana. Wa anna nasra ma'as sabri, sesungguhnya pertolongan Allah menyertai sabar kita. Pertolongan itu menyertai kesabaran. Artinya, di mana kita bersabar, di sana ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal faraja ma'al qarabi, sesungguhnya jalan keluar itu bersama dengan kesempitan. Artinya pada kesempitan pasti ada jalan keluar. Wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan yusron, ada kemudahan. Mudah-mudahan ya Allah kita menjadi pribadi Abdullah ibnu Abbas yang mendapatkan pesan mulia dari manusia paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Adanallah wa yakum ajma'in. Wallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Untuk guru agung kita yang mulia Pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para wakil talqin Syekh Mursyid yang saya hormati, pengelola acara Bunda Haya, Profesor Ki Haji Priyatno, yang saya hormati pemangku manaqib Bapak Emil Salim, Bapak Firmansyah, Ibu Hajah Nur Herliani, ketiganya dari Bogor. Semoga beliau selalu ada dalam kajemaran rahmaniyah karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Indah sekali apa yang disampaikan oleh guru kita, Dr. Ucup Patfudin. Satu ungkapan Rasulullah SAW, ihfazillaha yahfazka. Artinya, kita jangan terlampau banyak menuntut apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diperlukan adalah karya nyata. Kalau kita sudah berbuat sesuatu kebaikan, otomatis Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan respon positif bagi kita. Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat ke-164, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Ada rasul yang disebut di dalam Al-Quran
Tetapi ada juga Rasul yang tidak disebut namanya. Di dalam tafsir At-Tabari itu disebutkan bahwa jumlah Nabi itu sendiri ada 124.000. Sementara jumlah Rasul ada 313. Yang dicantumkan di dalam Al-Quran itu ada 25. Itu At-Tabari. Tapi mufasir lain menyebutkan bahwa jumlah Nabi itu ada 4.000 orang, itu khusus untuk orang Israel. Sisanya adalah untuk seluruh umat manusia. Dari sekian banyak itu sendiri ada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperkenalkan kepada kita. Tetapi ada juga yang sama sekali tidak diperkenalkan kepada kita. Apabila kita ambil satu perbandingan, yang disebut di dalam Al-Quran ada 25, sementara jumlah Nabi itu ada 124.000 orang. Jauh lebih banyak yang tidak disebut, yang tidak dikenalkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan dengan yang kita ketahui selama ini. Sampai-sampai sekali waktu ada seseorang bertanya kepada Abah, "Abah, kalau Konghucu itu Nabi bukan?" Sampai begitu. Abah sebagai mursyid sangat bijak. Sangat bijak. Kita tinggal cari tahu saja. Cari tahu dalam artian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengangkat seorang manusia menjadi nabi setelah berpulangnya Nabi Muhammad SAW. Kita tinggal bisa melihat tahun kelahirannya. Apakah yang bersangkutan dilahirkan sebelum atau setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Jadi gampang kita mendeteksinya. Memangnya kenapa? Bisa jadi Konghucu itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang semuanya menuju kepada kemaslahatan. Sangat bijak pemirsa Abah. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Ternyata Nabi yang jumlahnya lebih banyak yang tidak diperkenalkan kepada kita, itu ternyata tidak pernah berkurang nilai kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa tidak berkurang nilainya? Karena mereka selalu melakukan karya-karya nyata untuk kemaslahatan pribadinya dan untuk kemaslahatan masyarakatnya. Jadi sebenarnya kalimat ihfazillah yahfazka yang tadi dijabar luaskan oleh Dr. Ucup Patudin dikaitkan dengan ayat 164 daripada surat An-Nisa ini sebenarnya sangat-sangat sinkron. Dalam artian yang dibutuhkan itu sendiri bukan berebut nama. Nama kita barangkali nggak penting-penting amat dikenal oleh orang lain, akan tetapi karya nyata kita itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Itu nilainya akan berbeda dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ternyata kita memelihara, menjaga batas-batas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis Allah itu akan memelihara kita. Malah tadi disebutkan dalam salah satu bagian hadis Nabi tadi, dalam kondisi sangat berat sekalipun, itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita terima. Bukan omong kosong. Ayat Al-Quran yang lain mengatakan, laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Menggunakan huruf lam taukid, la ditambah dengan qad. Itu benar-benar setelah qad itu sendiri ada kalimat fi'il madhi. Menunjukkan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri pasti memberikan pertolongan di mana dalam keadaan sangat-sangat terjepit sekalipun. Contoh yang disampaikan pada ayat yang tadi adalah kasus terjadinya perang Badar. Perang Badar itu tidak seimbang dilihat daripada sisi jumlah. Rasulullah SAW yang memimpin di perang Badar itu membawa sahabat sekitar 313 orang. Sementara musuh yang dihadapinya adalah di atas 1000. Rasio 1:3 menurut logika mestinya yang 313 itu kalah.
Akan tetapi berdasarkan firman Allah, laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang manakala akal sudah mengatakan mustahil. Kalau menurut akal ini nggak mungkin. Nah, disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan muncul selama kita melakukan perbaikan. Perbaikan untuk diri kita sendiri, perbaikan untuk kehidupan masyarakat. Jangan dianggap sepele. Memperbaiki masyarakat itu jangan orang lain dulu. Tapi dibutuhkan adalah bagaimana caranya kita terlebih dahulu untuk memperbaiki diri kita sendiri. Itulah yang dicontohkan oleh pengarsa Abah. Sampai-sampai keluarnya maklumat tanggal 2 Juni sekalipun kemarin, itu sebenarnya nyangkut masalah teknis. Menyangkut masalah teknis, di mana yang biasanya sehari-hari, pagi hari kita melaksanakan sholat isyraq, isti'adzah, istikharah, kemudian isti'anah 4 rakaat, kemudian dipandang selesai. Tinggal nunggu sebentar untuk melaksanakan sholat duha. Tetapi ternyata di dalam satu kitab Sirul Asrar yang diperlihatkan oleh pengarsa Abah, itu ternyata ada kalimat setelah kalimat wal istisqa, setelah kalimat wal istikharah, itu diteruskan wadduha. Dalam artian Abah mengatakan huruf wawunya adalah huruf wasol. Hurufnya adalah huruf menyambungkan antara amaliyah sebelumnya dengan amaliyah berikutnya. Jadi tidak salah. Abah itu sebagai seorang mujadid, hanya tidak disebutkan isti'anah, karena periode kemursyidaan pengarsa Abah Anom, sholat pagi itu sendiri berakhir pada sholat istikharah. Nah, begitu Abah menjadi mursyid penerus, maka setelah istikharah itu dilanjutkan dengan sholat sunat isti'anah 4 rakaat. Wadduha diteruskan dengan sholat duha. Persoalannya menyangkut masalah teknis. Artinya, pada waktu sebelum dikeluarkannya maklumat itu, kita melaksanakan sholat sunat isti'anah 4 rakaat, dan rakaat yang terakhir, maka kita duduknya adalah posisi duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, di mana kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Namun setelah digabungkannya sholat duha dengan sebagai paket daripada sholat pagi, maka sholat isti'anah itu dinyatakan sebagai sholat yang ada di tengah-tengah posisinya. Maka meskipun pada rakaat yang keempat, posisi duduknya adalah posisi duduk iftirosh, seperti tahiyat awal. Nah, jadi duduk tawarruk, tahiyat akhir itu sendiri, itu hanya diberlakukan untuk sholat sunat kafaratul baul, di ujungnya yang terakhir. Kiai Soleh kemarin sempat mengatakan, kalau saja selama ini kita melaksanakan sholat itu hanya 20 rakaat pada bulan Ramadan, maka setelah dikeluarkannya maklumat Abah pada tanggal 2 Juni kemarin, kita sarapan pagi dengan melaksanakan 20 rakaat sholat sunnah. Indah sekali, ini merupakan satu perubahan ke arah kebaikan, dan di situ Allah Subhanahu wa taala itu sendiri akan selalu memperhatikan kita. Ikhwan akhwat rahimakumullah, apabila ternyata memang kita sudah mampu sedikit banyak menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan kita dengan apa yang dicontohkan oleh Yang Mulia Pengarsa Abah sebagai mursyid kita, bukan hal yang mustahil bahwa bunga mawar yang indah itu pun sebenarnya akan muncul dari tanah, karena tanah merupakan sumber daripada kehidupan. Pengarsa Abah tak ubahnya seperti tanah. Yang namanya tanah siap untuk diinjak, siap untuk dikotori. Bahkan Abah sangat menampung kotoran-kotoran itu. Berapa banyak orang menebarkan kotoran kepada Yang Mulia Pengarsa Abah, tetapi Abah sebagai mursyid wajib hukumnya untuk kitmanul gobo, menyembunyikan emosi. Yang ujung-ujungnya Abah bersikap, kotoran yang ditujukan kepada pengarsa Abah jadikan sebagai pupuk untuk menumbuh suburkan zikir jahar, zikir khofi, dan semua amaliyah yang membentengi hati kita, agar hidup kita itu sendiri lebih maslahat, dan itu akan menerima pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan karomah Yang Mulia Pengarsa Abah Awas, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.